Ini Kak, tadi kan topik kita hari ini kan employee karir versus businessman nih Kak ya. Yes. Nah, kita kan ada perbedaan-perbedaan tuh nih. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran. Mungkin di sini ada yang pengen tahu, kalau gue jadi profesi gimana sih? Kalau gue jadi businessman gimana sih? Gitu. Nah, mungkin dari perbedaan yang pertama nih Kak. Tadi kan Kakak sempat mention nih, poin yang pertama itu ada dari segi stabilitas keuangan tadi Kak. Oh, mention ya. Oke. Mau Nah, dibahas sekarang nih ya, sambil nunggu ya. Boleh? Ya, mungkin gimana sih Kak stabilitas keuangan seorang yang memiliki karir sama stabilitas keuangan seseorang yang menjadi pengusaha? Bedanya apa sih Kak? Ini menarik banget nih. Saya kasih contoh hidup saya aja boleh ya. Nah, sekarang tentang karir versus bisnis. Oke. Ada berapa poin yang mau kita bahas, Eva? Hari ini kita ada 5 nih Kak. 5 poin yang membedakan antara karir dan pebisnis nih Kak. 5 poin? Yes. Oke. Kalau yang mau catat silakan, yang mau dengar aja silakan. Yang pertama, tadi apa? Yang pertama dari stabilitas keuangan nih Kak. Oke. Pekerjaan sebagai karir dan bisnis itu bisa dilihat dari 5 sisi. Yang pertama, stabilitas keuangan. Oke. Kalau kalian Google, ini banyak pembahasannya. Saya hanya rangkumkan di dalam kesempatan pada hari Jumat malam ini supaya kalian mendengarkan dengan baik. Jadi, stabilitas keuangan. Yes. Artinya apa? Kalau kita kerja, gaji bulanan udah jelas. Oke. Saya waktu kerja itu gaji bulanan 4 juta, sebentar, waktu saya kerja di dunia marketing itu, waktu itu 15 juta, 17 juta sebulan. Oke, bayangin dulu. 17 juta sebulan. Saya bisa nyicil mobil nih. Nyicil mobil itu 5 juta sebulan. Oke, bisa. Oke. Jadi dengan harapan kalian nggak dipecat bulan depan, oke? Harapannya di bulan depan masih kerja, ya. Jadi bulan ini kalian bisa nyicil mobil dan terus nyicil mobil sampai lunas. Itu namanya stabilitas keuangan, teman-teman. Stabil, oke? Bisnis ketika baru merintis dan di tahun-tahun awal itu tahun 1, 2, 3, itu nggak stabil. Apalagi bisnis ini murni bisnis yang kalian rintis tanpa ada dukungan, karena ada bisnis yang memang sudah ada konsumen, sudah ada produk, kalian hanya jalanin, itu bisnis sudah stabil, gitu loh. Tapi ada bisnis yang kalian mulai sendiri, contohnya, kalian beli franchise minuman teh tarik misalnya, atau dari Thailand itu apa? Teh apa? Dari Thailand itu? Thai tea, Kak. Thai tea, ya kan lagi rame tuh. Nah, kalian beli franchise-nya Thai tea, lalu kalian buka bisnis di pinggir jalan. Apakah udah pasti dalam sehari kalian bisa jual 100 gelas? Kan enggak. Iya. Kalian bisa jual 100-200 gelas misalnya, itu kalau lagi matahari terik banget tuh. Kalau lagi hujan, ya udah dah, bubar. Nah, itu namanya dari segi stabilitas keuangan. Nggak stabil kalau bisnis. Gitu. Penuh dengan tantangan. Wow, udah kayak grafiknya tuh bakalan begini-begini nih. Kalau yang namanya bisnis. Gitu. Kalian merasa hari ini jual 150 gelas. Langsung nyicil mobil. Enak aja, jangan. Bulan depan bisa kagak jualan. Tahu-tahu digusur Satpol PP, gimana? Ya, itu masalah bisnis. Ya, teman-teman ya. Stabilitas keuangan. Poin kedua, Fania. Kak, tapi aku mau nanya dulu Kak, sebelumnya dari stabilitas keuangan nih Kak. Boleh. Ada nggak sih titik nih di mana seorang bisnismen itu penghasilannya bisa dikatakan stabil? Kan pasti ada titik di mana misalnya dia udah 10 tahun berjuang nih, sampai ke titik dia memang bisa dikatakan seorang pebisnis yang sukses. Nah, pastinya kan mereka stabilitas keuangannya bukan yang lagi lebih stabil lah bisa dibilang kayak. Itu titiknya tuh turning point-nya tuh gimana tuh Kak? Dari yang emang mungkin masih berdarah-darah, masih nombok-nombok, sampai ke titik yang mungkin dia bisa dikatakan dia bisa hidup dari bisnisnya dengan nyaman gitu loh. Oke, baik. Wow, menarik. Bicara 10 tahun, nanti aku mau ngobrol tentang seorang nenek-nenek. Nanti aku mau share 2 menit aja. Catat ya, aku mau share tentang nenek-nenek dan yang kasih aku tips 10 tahun. Nanti aku share, catat ya. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Sampai kapan sih bahwa seorang bisnismen itu merasa stabil?
nanti ini balik lagi ke yang namanya cash flow. Sorry nih teman-teman, mungkin ada yang belum paham cash flow. Cash flow itu kalau bahasa Indonesianya arus kas. Bahasa Indonesia arus kas. Kayaknya bahasanya kurang oke, tapi ya itulah, arus kas. Arus kas itu apa sih? Kalian tuh kalau bisnis, itu macam-macam. Ada uang masuk, uang keluar. Sehari-hari kerjaan saya itu, kalau di bisnis saya, ya terima duit masuk, tapi saya bayar keluar lagi. Bayarnya macam-macam, bayar bensin lah, beli Indomie buat staff lah, Sampai parkir ya, Kak? parkir lah, gerbtol lah, itu jadi uang masuk, uang keluar. Nah, kalau kamu tanya tentang itu, nanti pembahasannya ke cash flow. Saya nggak mau bahas cash flow sekarang karena bakal ngantuk. Intinya, ketika dalam bulan ke bulan kamu itu udah mulai ada gambaran nih, oh, kalau saya masuk bulan ini sekian, keluar sekian, berarti ada sisa sekian uang yang tidak terpakai di kas perusahaan aku, gitu. Nah, uang itu mungkin aman untuk digunakan. Tapi kalian nggak bisa pakai, oh, keluar 10, masuk 10, keluarnya 3, sisa 7. Pakai 7-7-nya. Ya, nggak juga gitu kan. Itu nanti ada hitungannya lah, ada persentasenya. Di cash flow. Jadi kalau kalian mau catat, silakan catat cash flow sampai kapan sih kalian bisa stabil dalam bisnis, itu namanya ada cash flow. Jangan dibahas sekarang, itu bakal panjang. Dan saya bukan orang keuangan. Emang harus jangka panjang mikirnya kayak kalau berbisnis ya, Kak ya? Nggak bisa pendek aja ya. Betul. Oke nih Kak, berarti dari sekarang tadi kan poin pertama nih, dari stabilitas keuangan ada perbedaan ya antara seorang memiliki karir, mungkin karir tuh lebih stabil karena per bulan kan gajinya ya kalau nggak dikeluarkan, nggak dipecat, nggak di PHK ya sama, atau nggak ada promosi gitu ya. Ini makanya nih menarik nih, aparatur sipil negara buat teman-teman yang mungkin ada yang ingin bergabung ke menjadi ASN, aparatur sipil negara, atau menjadi polisi atau TNI, itu punya stabilitas keuangan yang sangat baik. Karena udah jelas apa namanya. Juga Kak ya sebenarnya ya. Iya, makanya ketika menjadi anggota atau aparatur sipil negara, setahu saya itu mereka bisa menggadaikan, menjaminkan kartu apa namanya, kartu apa sih namanya, kartu anggota ya, atau pokoknya mereka tuh mau ngambil motor itu jaminannya itu gitu loh. Bisa setahu saya. Ya nggak tahu sekarang ya, itu dulu. Jadi itu namanya stabilitas. Bank aja melihat, oh lu mau ngambil motor, bisa? Lu kan kerja di wali kota nih, Tangerang. Ya udah, sini coba datanya mana, apa aja gitu. Nanti dia bisa ngambil motor gitu. Nah, yang menjadi masalah setelah ambil motor dia masih ada duit nggak nih? Yang kedua itu adalah faktor waktu. Nah nih Kak ya, kalau misalnya dari orang yang memiliki karir mungkin ada jam jelasnya nih, kamu kerja dari jam segini sampai jam sekian mungkin gitu, atau mungkin dari pebisnis ada dengan waktu yang berbeda lagi, mungkin berbicara soal kebebasan juga. Nah menurut Kak Julian gimana Kak perbedaannya Kak? Oke, dari segi waktu teman-teman ini pasti udah pada tahu lah. Kalau orang kerja itu enaknya adalah hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 contoh. Normalnya kalau nggak lembur. Fix ya. Fix. Hari Sabtu pagi jam 9 masuk, jam 2 pulang misalnya. Hari Minggu libur. Saya orang bisnis ngerjain 3-4 bisnis, bantu orang juga. Itu nggak ada hari libur. Senin sampai Minggu. Nggak ada jam kerja. Bisa pagi-pagi ya Kak ya, bisa dibilang. Bisa. Nanti kira-kira setahun yang lalu mobil truk saya kan mau dibawa kabur sama supir saya. Untung aja ada GPS. Malam-malam tuh saya langsung ajak polisi ikut saya kejar mobil itu udah saya nonaktifkan dengan GPS, mobil itu saya nonaktifkan. Jadi dia tiba-tiba mati aja mesinnya. Gitu, nggak bisa jalan lagi. Kasus itu bisnis. Ya kan? Jadi dalam segi waktu orang pebisnis itu lumayan tersita, apalagi baru mulai. Saya umur 35, tahun ini 36, mulai bisnis itu dari sejak kira-kira 5 tahun yang lalu. Ya teman-teman ya. Lebih 7 tahun. Nah di situ saya udah tahu bahwa dunia saya itu jamnya itu kebalik-balik. Nah ini buat yang masih pacaran nih, di anak-anak SMA nih. Buat teman-teman yang punya orang tua punya usaha dan kalian bantu, itu kan kadang nggak ngeliat jam, kadang usaha orang tua itu. Nah, saya dulu sama mantan, kan sekarang udah menikah kan, tapi mantan yang lain, pacar yang lain dulu itu pas, itu berantem terus. Kenapa? Dia maunya jalan-jalan nonton, saya harus bantu orang tua. Nah, ketidakpahaman kedua hal ini menjadi masalah besar. Oke, jadi kalian kalau tahu cari jodoh kayak gimana, itu salah satunya tuh.
dia udah masalah kalian bisnis udah direcokin, mungkin bukan jodoh kali gitu. Ya, waktunya sebagai pebisnis itu kemakan banyak banget. Tapi akan kebayar di jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang nggak tahan, mungkin memang kalian itu dunia profesi karir. Gitu aja tips dari saya, biar kalian tuh jelas. Gitu. Tapi ada tuh Kak yang namanya passive income. Misalnya orang bisnis yang udah sukses banget, ibarat kata dia ya datang kantor bisa kapan aja, kasarnya nggak usah kerja lagi, udah ada bawahan yang ngerjain semuanya. Itu passive income gimana tuh Kak? Waduh, gila. Gokil. Ini pertanyaannya gokil banget. Passive income. Passive income itu macam-macam, teman-teman. Apa aja tuh Kak? Mau bahas apa nih? Ayo. Yang menurut Kak Julian cocok nih buat anak-anak muda yang tahu passive income yang mana nih Kak? Passive income itu adalah satu kata yang lagi ngetren sejak 10 tahun terakhir, teman-teman. Zamannya Pak Tung udah semua ringin kayaknya deh. Apalagi kalau udah MLM tuh disebut-sebutin tuh Kak. Udah yang ikut MLM passive income. Wah, jadi semangat banget tuh ke orang-orang Kak. Teman-teman, ini aku pendapat pribadi aja ya. Bisa bener, bisa salah. Ya, kalau kalian setuju, ya makasih. Kalau enggak, atau kalian mau berdiskusi, langsung tulis di chat, boleh. Kalau chatnya nggak mau ke orang, bisa chatnya diganti ke nama saya, nanti ngobrolnya sama saya. Nah, passive income ini, menurut saya, di umur kita yang masih muda, apabila kita nggak punya modal, ya, nanti ada orang yang bilang, oh Pak, passive income nggak perlu modal gede kok Kak. Gitu. Iya, modalnya kecil, tapi waktunya banyak. MLM lah. Yes. Oh, passive income. Kamu cuma cari 10 orang, 10 orang itu cari 10 orang, modalnya kecil kok, daftar cuma 1-2 juta. Masa nggak ada 1-2 juta? Ada lah, gitu. Minta mama cuma, udah dapet. Kecil uangnya. Waktunya kan banyak. Kamu ngontekin teman-temanmu itu, janjian emang kagak minum, kagak makan, kagak pakai bensin. Itu kan banyak waktu kebuang. Syukur-syukur kalau lingkungan kalian orang-orang yang memang suka dengan jenis-jenis pekerjaan begitu. Kalau enggak, waktu yang sudah kalian habiskan bertahun-tahun itu, berbulan-bulan itu ujung-ujungnya nggak menghasilkan. Ya. Saya nggak bilang kalau orang MLM itu nggak ada yang sukses. Ada, teman-teman. Ada. Banyak. Saya juga punya teman yang sukses. Tapi kalau mau ngobrol itu nanti kita lebih lebar lagi, janganlah. Tapi gini teman-teman, masih muda kalian, coba cari dulu, kalian itu punya keinginan kuat nggak di satu profesi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, kejar itu. Oke? Kalau nggak punya keinginan kuat, kalian mungkin suka jualan. Cari produk apa yang kalian suka jual. Mulai dari jual tahu, ya kan? Gorengan, Indomie, bakmi, mulai sampai jualan motor, jualan mobil, jualan handphone, sampai jual panci, macam-macam bisa dijual. Sampai jual rumah, jual mobil, ya semuanya bisa dijual lah. Cari profesi kalian. Nah, balik lagi ke passive income. Tadi kita bicara MLM. Passive income yang lain tuh contohnya misalnya kayak saham. Ya kan? Kan butuh modal gede untuk bisa passive income. Ada lagi yang namanya deposito. Butuh modal juga, butuh duit itu. Nggak semudah itu ya Kak, passive income-nya? Nggak semudah itu. Passive income ada lagi yang tipenya properti. Kalian punya duit, beli apartemen, disewain. Tapi kan butuh modal. Ya kan? Perawatannya juga, maintenance-nya ya Kak? Ya, teman-teman juga memang kita banyak nih belakangan ini ya, 3 tahun belakangan ini banyak orang yang bikin buku dan video-video beli properti tanpa modal. Saya percaya itu bisa. Ya, namun saya sendiri belum mencobanya karena kebentur saya udah ngurusin banyak hal, jadi nggak ada waktu lagi. Karena udah kebentur banyak hal, saya udah nggak sempat ngurusin untuk melakukan yang namanya apa tuh beli properti tanpa modal katanya. Ada, dan orangnya sangat terkenal juga di TikTok, di Instagram, dan orangnya sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat hebat. Siapa namanya saya nggak inget. Cari aja nanti di Google beli properti tanpa modal gitu. Nah kalian nanti bisa pelajarin gitu. Buat kalian yang suka jualan. Jadi passive income itu tidak semudah yang selama ini didengung-dengungkan. Kalau semudah itu, semua orang mau. Nggak ada dong yang jadi dokter, nggak ada dong yang jadi pilot, gitu kan. Nggak ada dong yang jadi guru atau dosen, gitu. Ya, karena memang tidak semudah itu, teman-teman, gitu. Oke. Not for everyone juga, Kak, ya?
Not for everyone, tapi kalau kalian udah mulai dewasa, punya uang yang nganggur, nanti kalau di umur kalian, aku misalnya yang kalian udah mulai bisnis, ada uang yang kayak tadi aku cerita, masuk 10, keluarnya 2, sisanya 8. Nah, dari 8 itu kalian mau pakai 1 atau 2 kan boleh dong. Mau buat apa? Beli mobil, beli motor, beli handphone. Enggak, dipakai taruh di saham. Yes. Saham itu tahun depan naik harganya. Ada lagi yang bagi dividen. Itu duit juga kan? Betul. Gitu loh. Atau misalnya sanggup buat beli apartemen di Tangerang, ya beli apartemen, disewain, apartemennya masih ada, dapat uang, pendapatan income sewa. Tapi itu nanti teman-teman. Ya, sekarang fokuslah kepada pekerjaan dan juga mau buka rintis usaha apa gitu. Kalau kalian mau merintis karir, rintislah dengan mental-mental yang tadi sudah saya ceritakan. Masalah inisiatif, masalah bisa dipercaya dan disiplin tinggi. Siap-siap lah. Karena nanti suatu saat akan menjadi orang yang, oh dulu dia direktur Indomaret, direktur Indofood tuh misalnya tuh. Oh dia dulu tuh direkturnya Astra tuh. Itu kan suatu kebanggaan teman-teman. Ya. Jadi nggak melulu-melulu karena lihat bisnis, semuanya pada punya bisnis saja semuanya. Gitu. Oke. Berarti itu dari waktu kayak, nggak cuma perbedaan waktu antara orang yang karir sama pebisnis, tapi juga orang-orang yang mungkin ingin mengejar passive income gitu kan ya, keburu mau dibutakan dengan wah gak usah kerja tapi duit ngalir terus, itu kayaknya enak banget ya teman-teman ya. Tapi banyak penipuan teman-teman, banyak penipuan zaman sekarang. Aduh, penipuannya aneh-aneh teman-teman. Ada robot trading lah, forex lah, dan lain-lain sebagainya. Jangan mudah tergiur teman-teman, jangan mudah tergiur, itu pesan saya. Oke, itu ya teman-teman ya. Poin berikutnya. Nah, Kak, pasti kan berbicara soal pekerjaan apapun sih ya, pasti itu kan ada resikonya. Ya. Ya, kita jadi pemadam kebakaran pasti ada resikonya. Bisa aja suatu hari kebakaran gitu kan ya. Atau kena api gitu ya, luka-luka gitu. Nah, tapi kalau dari masalah karir dan pebisnis nih Kak, secara 2 kategori ini, resiko masing-masing tuh apa sih Kak perbedaannya? Apakah ada perbedaannya signifikan atau gimana Kak? Secara singkat, resiko sebagai orang karir itu rendah. Kalian nggak ada resiko banyak macam-macam gitu. Ya, apalagi kalau kerja di perusahaan yang bagus, kalian itu malah resikonya kecil sekali karena malah asuransi dibayarin, keluarga di BPJS dibayarin gitu kan. Kalau di karir resikonya rendah. Tapi kalau dalam dunia bisnis, resikonya tinggi, teman-teman. Bulan ini bisa untung banyak, bayar gaji karyawan udah cukup, masih ada sisa, alhamdulillah, ya kan? Bulan depan, bayar gajinya udah habis, sisa cuma tinggal dikit, saatnya makan Indomie saja, teman-teman. Gitu kan? Jadi resikonya naik turun. Nah, makanya kehebatan seorang pebisnis itu bukan dilihat dari mobil apa yang dia pakai, teman-teman. Bukan. Kemarin yang saya cerita itu, dia itu kan bekerja di perusahaan Astra. Dia tuh lihat bos-bos Astra, William Suryajaya, ya, co-foundernya, itu mereka orang-orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Orang itu bener, padi makin berisi, itu makin melunduk. Mulai dari gaya berpakaiannya, cara berbicaranya, gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi balik lagi ke resiko bisnis ya tadi ya. Yes, Kak. Dalam menjalankan bisnis itu kehebatan orang itu dilihat dari bagaimana bisnis dia itu bisa berjalan lama, sustainability, bertahan lama, dan karyawannya itu bertambah dari hari ke hari. Karena udah pasti kalau karyawan nambah itu karena penjualan dia meningkat, ya gitu. Tapi apabila ada yang namanya penurunan penjualan dan tidak tertahankan, dia harus ambil keputusan untuk misalnya memecat karyawannya 1 atau 2 misalnya, contohnya. Itu kan kehebatan dalam seseorang mengambil keputusan juga gitu loh. Bukan berarti nanti karyawannya bukan dipecat sih, tapi mungkin dirumahkan. Bukan berarti nanti nggak dipekerjakan lagi apabila bisnisnya balik. Sekarang kontraktor di zaman sekarang banyak yang merumahkan orang, kontraktor pembangunan karena banyak yang nggak jalan situasi seperti ini. Tapi ketika pembangunan lagi bagus, nanti dipanggil lagi karyawannya, bergabung lagi gitu loh. Ya, jadi resiko tinggi dalam bisnis, resiko tinggi sekali. Apalagi kalian di dunianya kuliner, yang waktu minggu lalu kan banyak tuh yang kuliner ya. Iya. Itu tinggi resikonya. Kalau jualannya lagi nggak rame, apa yang terjadi? Makanan basi misalnya.
ya kan, dan lain-lain sebagainya. Itu resiko tuh. Iya. Ya, yang kemarin ada yang nanya bisnis ayam ya. Siapa yang kemarin ya? Peternakan ayam. Oh, itu resiko juga. Di jalanan lagi kecelakaan itu ayamnya bubar itu. Iya kan? Bubar itu ayamnya itu ada berapa ratus, nggak mungkin dikumpulin udah. Benar-benar. Itu resiko. Itu kacau banget. Nah, tapi bagaimana cara meminimalisasi resiko? Resiko itu kan diminimalisasi, dihilangkan nggak bisa. Contoh, saya punya mobil. Ya, orang-orang yang di daerah yang belum tahu bisa beli mobil, tapi dia nggak bisa beli asuransi. Oke, bicara resiko ya, kita tahan sedikit ya. Teman saya beli mobil Chevrolet yang hatchback kecil, itu Chevrolet Spark namanya, belinya 80 juta second. Wih, keren, saya bilang. 80 juta. Udah beli asuransi belum? Oh, asuransi mahal, setahun 6 juta kata dia. Loh, nanti kalau mobil kenapa-napa gimana? Ya nyetirnya hati-hati kata dia. Ya elah, lu hati-hati kan orang kagak. Namanya kecelakaan kan kagak ada yang mau. Ya gimana mahal 6 juta? Ya udah, namanya teman kan cuma ngobrol gitu doang. 3 bulan kemudian, datang dia ketemu naik motor. Saya tanya dong, mobil kemana? Hancur kata dia. Hancur gimana? Keguling-guling. Kok bisa? Lagi U-turn ditabrak sama Grab. Ditabrak sama Grab. Yang salah siapa? Yang salah Grabnya. Tahu dari mana? Penumpangnya yang ngomong. Ngomong apa dia? Main HP Grabnya. Jadi mobil teman saya itu lagi U-turn ditabrak T-bone. Keguling mobilnya. Kalau mobil keguling, terguling-guling, bukan cuma keguling, terguling-guling, itu bodinya tuh udah kayak kerupuk. Ya, penyok-penyok. Waduh, udah jelek banget. Dia nggak ada asuransi. Untuk servis itu habis 30 juta lebih. Lebih. Mendingan apa? Dalam setahun dia bayar 6 juta, kalau kenapa-kenapa, tinggal klaim asuransi. Gitu loh. Tapi kan orang kalau yang kemarin lagi heboh ya, yang kasus tanahnya dibeli Pertamina, terus kampungnya pada beli ratusan mobil ya. Semoga aja sih mereka beli asuransi sih. Semoga sih. Iya. Kalau kenapa-napa repot loh. Nah, resiko seperti itu teman-teman. Jadi dalam orang dunia karir resikonya rendah. Nah, ada di sini buku, banyak pelajar nih Kak, banyak mahasiswa di sini nih. ada buku yang siapa yang ngomong ya? A student work for C student. A student work for C student. Kalian paham nggak? Sorry pakai bahasa Inggris karena memang orang ngomong pakai bahasa Inggris. Siapa yang ngomongnya? Jadi murid-murid yang dapat nilai A itu bekerja untuk murid-murid yang dapat nilai C. Ini kayaknya disetujui oleh banyak pakar karena murid-murid yang nilai A itu tipe-tipe orang-orang yang memang tidak berani ngambil keputusan untuk beresiko tinggi. Tapi mereka stabil, teman-teman. Dengan cara ya bekerja. Gitu loh. Nah, orang-orang yang nilai C ini yang saya bilang kalau di sekolah itu kursinya itu di urutan 3, 4, dan 5 gitu. Ya. Jadi itu yang berani mengambil resiko, teman-teman sebenarnya. Nah, jadi resiko itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisasi dengan bijaksana. Nah, jangan bahas itu nanti panjang lagi arahnya. Itu ya teman-teman ya, untuk dari segi sudut pandang resiko dalam karir versus bisnis. Poin ke berapa nih? Keempat ya? Nah, ini kan kalau resiko berarti kan ada hubungannya dengan tanggung jawab nih Kak. Semakin tinggi resikonya kan semakin tinggi tanggung jawabnya, apalagi sebagai pebisnis gitu kan ya. Ya. Tadi kehilangan apa? Kalau pekerja kan dia nggak tahu apa-apa, yang penting gue digaji gitu ya. Tapi kan kalau bisnis harus mikirin sampai resiko-resiko sekecil-kecilnya bisnismen yang tanggung gitu kan. Betul. Nah itu gimana tuh Kak tanggung jawabnya mungkin dari pengalaman Kak Julian juga? Waduh, tanggung jawab kalau sebagai bisnis memang ya tanggung jawabnya kepada anak buahnya dong ya. Anak buah kan punya istri, punya anak. Yes. Ya kan, kalau sebagai karir ya memang kalau kalian bekerja di karir ya kalian juga punya istri, punya anak. Tetapi kan ya keluarga kalian lah, kalau sebagai seorang pebisnis tanggung jawabnya ya kepada karyawannya semua gitu loh. Ya, oleh karena itu kembali lagi kepada Pancasila, sila pertama kita jangan dilupakan, berdoalah karena kita nggak bisa pungkiri bahwa campur tangan yang Maha Esa itu begitu, itu dahsyat lah dalam hidup itu. Ya kalian pokoknya kalau kalian di Indonesia sila pertama itu
camkan lah pokoknya. Nggak salah itu ya Kak, jadi sila Nggak salah. Ya. Oke Kak, nah sekarang dari tanggung jawab ini kita masuk ke pembelajaran nih Kak, yang terakhir, poin terakhir, learning process. Learning process. Yes. Oke. Gimana sih Kak proses pembelajaran seorang yang memiliki karir dan seorang yang memiliki bisnis Kak? Oke. Orang, jadi gini, kalau kayak tadi saya ceritakan, karyawan saya itu tipenya yang bukan inisiatif tinggi sebenarnya, tapi dia orang stabil, ya kan? Teliti orangnya, tapi nggak berinisiatif tinggi. Learning proses dia ya di dunianya ya itu. Di dunia tugas, kan kalau di kantor itu ada SOP, teman-teman. SOP itu Standard Operation Procedure. Kalau pagi tugas dia, kalau ada ini ngapain? Oh, harus A, B, C. Kalau ada tugas ini berarti dia harus ngapain? B, A, B, C. Udah ada aturannya. Dan kalau dia bukan tipe orang yang berambisi, ya biasanya dia akan di situ-situ aja dunianya. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Bertambah kalau dari bos. Oke, sekarang lawannya bisnis. Learning process, pembelajaran, proses pembelajaran. Aduh, namanya bisnismen atau kalian buka usaha, nggak usah ngomong yang gede-gede lah. Saya dulu usaha saya yang pertama itu adalah servis komputer, teman-teman. Servis komputer di Australia. Itu saya belajar bukan cuma buat belajar servis komputer, teman-teman. Bukan. Servis komputer mah gampang. Saya bisa. Laptop lu rusak, sini. Gitu. Aku benerin. Komputermu rusak, kenapa? Nggak nyala, sini aku benerin. Gitu. Bisa. Tapi kan servis komputer aja nggak mendatangkan uang. Oh, bisa kok datangkan uang? Enggak. Pertanyaan saya, itu konsumen bisa kenal saya, caranya dari mana? Kan ada marketingnya. Siapa marketingnya? Ya saya. Jadi, apa yang saya pelajari sebagai seorang bisnismen, bukan hanya bisa servis komputer, menawarkan jasa, tetapi bisa bergerak sebagai sales, marketing. Lu komputer rusak, sini gue benerin. Emang lu bisa? Bisa. Lu mahal nggak? Enggak. Gue nggak percaya. Sini gratis. Kalau bener lu baru bayar. Baru dia mau. Gratis sama gue. Ntar jangan malah makin rusak lagi. Enggak. Kalau ntar nyala, lu bayar. Ya udah oke, deal. Benerin, nyala, bayar. Baru dari situ ke teman-temannya. Sales. Ya kan? Selesai sales, saya kan servis komputer itu butuh spare part. Butuh spare part. Ya kan? Spare part itu kan saya harus beli dari supplier. Itu dunianya apa? Dunia purchasing. Learning process. Gokil. Dari bisa servis komputer, jadi orang marketing juga, iya jadi orang purchasing juga, nego harga spare part, segala macam, cari yang paling murah. Kalau kamu kerja, ya bagian sales, ya sales aja. Kalau kalian kerja di perusahaan Astra di posisinya marketing, terus kalian bilang, gue mau ke HRD, besok dipecat. Nggak sembarangan, tugas kamu udah ada di situ. Jadi, bagi teman-teman yang memang haus akan informasi dan suka belajar hal-hal baru, biasanya itu udah ada bibit-bibit sebagai seorang pebisnis, meskipun dari hal kecil. Ya, bagi yang memang suka belajar hal-hal baru gitu. Tapi bagi mereka-mereka yang memang tipe orang yang stabil, gitu ya, biasanya jadi karir lebih cocok gitu loh. Ya, bukan berarti orang karir itu tidak pernah jadi bisnismen. Enggak, dalam perjalanan waktu nanti bisa gitu. Ya, kayak tadi yang cerita saya teman saya itu dari dia kerja lama-lama ya jadi bisnis juga gitu. Ya. Kan memang juga banyak sekarang kayak maksudnya yang kayak artis-artis lah kita lihat sekarang artis-artis kan yang aktor, yang penyanyi, jadinya juga sambilannya bisnis juga gitu kan. Sekarang mereka malah banyak jualan gitu loh. Misalnya kita lihat kayak Prilly Konsina, dia buka bisnis udah ada mungkin 5 kali itu di Instagramnya. Mungkin awalnya kan dia aktor ya, actors gitu, penyanyi gitu kan. Tapi dia malah sekarang jadi businesswoman, salah satu wanita muda yang sukses di Indonesia. Betul, jadi mungkin bisa dua-duanya juga kali kayak mungkin dari karir emerge ke bisnis juga. Itu contoh yang baik. Balance dua-duanya tuh Kak. Itu contoh yang baik. Pertanyaan bagus bagaimana cara membalancekan. Itu contoh yang baik teman-teman. Seorang artis itu biasanya kalau udah menjelang usianya sudah habis, kalau kalian perhatiin di Google ya, Google aja ketik artis yang bangkrut pada masa tuanya. Itu banyak. Banyak teman-teman. Ketawa lagi dia satu. Jangan. Pemain bola.
pemain bola, sama lah ya, kan profesi yang bangkrut di masa tuanya. Banyak. Bahkan beberapa tuh terkenal. Kok terkenal sangat sih? Sangat terkenal. Bahasa Indonesia kok kacau banget sih. Tukar bahasa Inggris kali-kali. Jadi mereka itu banyak yang bangkrut di masa tuanya. Terus tadi Fania tanya, bagaimana cara membalance itunya? Ayo, tanya papa mamamu. Mereka juga tahu caranya. Ada mentornya kan, financial planner-nya gitu. Di kelas apa? VMC ya? Betul, Kak, PMC keuangan. Nah, ada yang namanya mentor keuangan. Bagaimana cara? Nah, kalian yang masih muda ini, sebenarnya kalau itu mentor keuangan dibikin buat anak-anak youth, bagus tuh. Bahas keuangan buat anak-anak muda. Sejak ini kayak jangan tunggu berdarah-darah dulu baru belajar keuangan ya. Iya, dari 15, 16, 17 lah udah mulai pegang uang sendiri dikit-dikit gitu kan. Bagaimana kelola uang sehari-hari itu bagus. Boleh tuh. Tapi dibikin buat anak-anak muda. Boleh. Ya, keuangannya. Noted Nah, nih. jadi orang-orang yang artis yang sekarang masih di tahun 2020 ini yang udah mulai umur 30 40 itu udah mulai masuk masa penghabisan tuh sebenarnya tuh. Ya, di mana mereka udah nggak dipanggil lagi di TV. Jangan ngomong di TV. Sekarang pandemi, coy. Tutup. Ya, jadi banyak yang udah nggak dibayar. Dan jangan salah, teman-teman harus tahu, ya artis itu kelihatannya keren di TV. Tapi jangan salah, mereka punya pengeluaran itu gede banget. Minimal buat perawatan Gaya wajah. hidupnya kayak. Iya, Yes. gaya hidupnya. Mau nggak mau harus di sana. Ya. Mau nggak mau itu, bukan gimana ya? Ya ibarat kata kalau kamu punya mobil ya harus isi bensin. Ya kan? Gitu loh. Nah, itulah artis. Makanya sekarang bagi mereka yang udah buka bisnis, biasanya untuk membalance itu, ya menjawab pertanyaan Fania, mereka itu punya temen, join. Kok dia join? Itu bukan bisnis dia dong? Iya, bisnis dia kan join. Berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, berkesebelasan, boleh juga. Ya kan? Makin banyak, makin sering ribut ya pokoknya. Ya, join atau ya dia buka franchise, bayar, beli gitu misalnya. Boleh buka gitu. Bisnis, daripada nanti abis artis masa dia udah tua, udah mulai keriput gitu kan, udah nggak ada job lagi, ya dia hanya bisa mengandalkan bisnis dia dengan harapan gaya hidupnya diturunin nanti. Yang tadinya ke salon sehari sekali, nanti seminggu sekali gitu kan. Itu aja lah bedanya teman-teman. Biar kalian paham ya, dunia artis, pemain bola itu kan gajinya fantastis ya. Seminggu, jangan di ngomong dah. Bisa 10 miliar. Seminggu loh. Waduh, seminggu. Itu uang buat apa coba? Kita disuruh habisin 10 miliar aja kita bingung. Betul. Tapi mereka gaji seminggu begitu, di masa tuanya bisa bangkrut. Cek sendiri deh. Saya sampai bingung-bingung. Tapi gini lah, saya dapat pesan buat teman-teman. Ini tadi membahas masalah apa tadi? Membahas topik yang mana tadi? Poin yang... Pembelajaran, learning process. Pembelajaran. Saya belajar dari orang tua. Orang yang lebih tua, bukan orang tua saya. Kalau kalian punya uang di bank 1 juta, ya, dan kalian tidak bahagia, gitu. Nah, suatu saat kalian punya uang 1 miliar pun, kalian nggak akan bahagia. Emang kalian pikir kalau kalian punya 1 miliar di bank, kalian bakal bahagia? Ya, nanti ya coba. Kalau kalian punya 1 juta aja nggak bisa bahagia, jangan harap punya 1 miliar nanti bisa bahagia. Karena untuk mencapai 1 miliar itu banyak pengorbanan kalian. Dan ketika sampai titik situ, kok gue nggak bahagia juga ya? Gitu. Oke? Yes. Pahami baik-baik mengenai hal inilah. Semoga kalian bisa catat baik-baik.